Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 289. Chapter 289 Raja Singa Bermata Perak. Laba-laba bermata biru hidup dalam kegelapan sepanjang tahun. Karenanya, matanya, yang terbiasa dengan kegelapan, tidak bisa beradaptasi sama sekali ketika nyala api yang menyilaukan tiba-tiba menerangi seluruh gua. Laba-laba bermata biru itu seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tiba-tiba, laba-laba bermata biru, yang sebelumnya berada di atas angin, ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, si Feng, yang telah memanggil Ice Blue Devil Flame, sekarang dapat memberikan 20% lebih banyak kerusakan dan serangan tipe api dan esnya juga akan memiliki kerusakan tambahan 40%, langsung keluar dari posisi yang tidak menguntungkan. Sementara Blue Eye Spider masih lumpuh, si Feng menggunakan Silent Steps dan tiba lebih dari 20 yard di belakang monster berkaki 8 itu. Dengan kekuatan guntur dan api yang melapisi panjangnya, Abyssal Blade menabrak tubuh laba-laba bermata biru. Minus 1,836. Kerusakan yang mengerikan muncul di atas kepala laba-laba bermata biru yang hangus itu. Serangan itu juga menempatkannya dalam keadaan pingsan selama 4 detik. Si Feng kemudian menindaklanjuti serangan itu dengan kilat gemuruh dan serangan normal. Minus 634, minus 1,751, minus 1,087, minus 1,169. Setelah mengalami serangkaian serangan ini, laba-laba bermata biru akhirnya tersadar dari pingsannya. Namun, sekarang hanya tersisa 72% dari health powernya. The Blue Eye Spider sangat marah. Memutar tubuhnya, itu meludahkan aliran racun hijau tua ke si Feng. Setelah lama mengantisipasi serangan seperti itu, si Feng dengan cepat menghindar ke samping, menghindari serangan itu sepenuhnya. Dia kemudian mengaktifkan Windwalk dan melarikan diri. Si Feng tahu betul betapa menakutkannya laba-laba bermata biru itu. Serangan racunnya barusan hanyalah puncak gunung es. Fitur paling mematikan dari monster itu adalah gas beracun yang dipancarkan oleh racunnya. Jika dia bertahan untuk melawan laba-laba bermata biru, hasil akhirnya akan jelas, dia pasti akan tiada karena keracunan. Sementara itu, tujuan si Feng menggunakan kilat petir pada laba-laba bermata biru hanyalah untuk menimbulkan efek amplifikasi kerusakan pada monster itu. Dia kemudian akan menerbangkannya menggunakan Blazing Meteor. Tak lama kemudian, satu persatu, jarum merah menyala melesat di udara dan menembus tubuh laba-laba bermata biru. Meskipun laba-laba bermata biru sangat terampil dalam menghindari dan memblokir serangan, si Feng masih berhasil mendaratkan 2 dari setiap 3 serangan berkat Precision Throw, keterampilan khusus yang diperolehnya kembali di benteng baja Barutia. Selain itu, serangannya kadang-kadang akan memicu efek quadruple phantom dari Blazing Meteor, yang secara instan menyebabkan 4-600 kerusakan muncul di atas Blue Eye Spider. Ketika keberuntungannya bagus, dia juga akan memicu efek Burning Flames. Ketika efek ditumpuk hingga 5 kali, dikombinasikan dengan efek amplifikasi Ice Blue Devil Flame, debuff menyebabkan minus 1600 kerusakan setiap detik pada Blue Eye Spider. Kerusakan debuff ini bahkan lebih tinggi dari kerusakan jarak dekat si Feng. Namun, kejadian seperti itu wajar saja. Meskipun senjata keterampilan jiwa luar biasa, sebelum dilepaskan sepenuhnya, mereka masih jauh dari sebanding dengan item sudo luar biasa. Sementara itu, selain Venom Attack, satu-satunya serangan jarak jauh yang dimiliki Blue Eye Spider adalah Silk Beam. Namun, kedua keterampilan ini hanya berlebihan saat digunakan melawan si Feng. Si Feng hanya melakukan usaha keras untuk menghindari serangan ini, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia akan mengirim jarum lagi ke laba-laba bermata biru. Setelah itu, bila health power laba-laba bermata biru terus menurun. 62%, 45%, 33%, 20%. Dalam beberapa saat, laba-laba bermata biru juga tiada di tangan si Feng. Sistem, laba-laba bermata biru dikalahkan. Uji coba ketiga selesai. Menghadiahkan 1 juta EXP dan 10 poin penguasaan gratis. Kemahiran semua keterampilan meningkat 100 poin. Sistem, uji coba ketiga selesai. Apakah Anda ingin memulai uji coba berikutnya? 1 juta EXP hanya untuk menyelesaikan percobaan ketiga. Sistemnya sungguh murah hati. Kesulitan untuk 3 percobaan pertama tidaklah terlalu tinggi.
Tampaknya bagian yang benar-benar sulit akan dimulai dari percobaan keempat dan seterusnya. Saya harus istirahat dan mengembalikan kondisi mental saya ke kondisi puncak untuk saat ini. Meskipun telah dengan mudah menyelesaikan 3 percobaan pertama, Si Feng tidak percaya, bahkan untuk yang kedua, bahwa kuis alur cerita utama peringkat legendaris dapat dengan mudah diselesaikan. Meskipun Si Feng tidak memiliki pemahaman yang baik tentang 12 ujian, itu masih ditetapkan sebagai salah satu bagian dari kuis legendaris, kesulitannya pasti akan tinggi. Persyaratan kelulusan adalah agar Si Feng menyelesaikan persidangan ke-6. Namun, kesulitan dari 3 percobaan pertama tidak terlalu tinggi. Menurut kekuatan tempur, monster yang dihadapi Si Feng hanya berada di tingkat dasar monster tingkat 1. Oleh karena itu, bagian yang benar-benar sulit pasti adalah percobaan keempat hingga ke-6. Si Feng selalu menjadi orang yang berhati-hati. Makanya, dia berniat membuat banyak persiapan. Tanda hubung. Di dalam tahta abadi, banyak Feng Hao Doulo puncak di sana sedikit terkejut dengan pertempuran Si Feng. Itu adalah api misterius tingkat 2, api iblis biru es. Sepertinya anak itu masih menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan percobaan ke-6. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dari percobaan keempat dan seterusnya, dia harus menghadapi binatang primordial tingkat menengah. Dalam hal kekuatan tempur, anak itu sudah berada di tingkat menengah tingkat 1. Karena binatang primordial yang akan muncul di percobaan ke-6 akan berada di puncak tingkat 1 menengah, dia seharusnya memiliki peluang 30% untuk mengalahkannya dengan kekuatan tempurnya saat ini. Tembakan besar yang duduk di singgasana perak dengan suara bulat mengakui potensi Si Feng. Tanda hubung. Setelah beristirahat selama lebih dari 10 menit, Si Feng menemukan masalah yang menarik. Meskipun dia tidak bisa menggunakan ramuan atau gulungan keterampilan jiwa, dia masih bisa makan makanan yang terbuat dari memasak untuk meningkatkan atributnya. Itu adalah pilihan yang baik untuk membiarkan Valet Cloud terus mengejar subkelas chef. Si Feng tersenyum. Setelah bengkel Zero Wing didirikan, Si Feng telah memberi Valet Cloud gaji yang sangat tinggi. Gajinya jauh lebih tinggi daripada yang diperoleh Valet Cloud dari menjual produk memasaknya, tidak perlu baginya untuk melanjutkan jalur chef. Namun, Valet Cloud telah memilih untuk terus memasak, dengan alasan bahwa itu sudah menjadi semacam kebiasaan. Selain itu, Valet Cloud sendiri suka memasak, dan saat ini, dia sudah menjadi koki tingkat lanjut, dia tidak jauh dari dipromosikan menjadi Master Chef. Sekarang, steak lezat yang dia masak tidak hanya dapat meningkatkan tingkat generasi health power konsumen saat dalam keadaan non-pertempuran, tetapi juga dapat memberikan buff tambahan yang meningkatkan kekuatan konsumen sebesar 10% selama 10 menit. Bagi orang lain, peningkatan 10% dalam atribut kekuatan mungkin tidak berarti banyak. Namun, bagi Si Feng, yang saat ini memiliki 180 poin dalam kekuatan, itu berarti tambahan 18 poin dalam kekuatan, yang juga setara dengan tambahan 36 poin dalam kekuatan serangan. Secara keseluruhan, efek steak lezat memberi Si Feng peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Setelah Si Feng diistirahatkan, dia mengklik "Ya" untuk memulai persidangan keempat. Segera setelah itu, Si Feng diteleportasi ke dataran berumput. Melihat sekelilingnya, Si Feng dengan cepat menemukan seekor singa dengan surai emas dengan malas tergeletak di atas batu besar, ekornya yang kokoh berputar-putar dengan santai. Namun, kedatangan Si Feng jelas telah membuatnya waspada. Saat singa berambut emas ini berdiri, tingginya melebihi 5 meter. Rasa dingin melintas di mata perak singa saat ia mengangkat kelopak matanya. Sesaat kemudian, rerumputan hijau subur di bawah cakarnya membeku. Dataran berumput juga telah langsung berubah menjadi neraka es, pemandangan hijau berubah menjadi seputih salju. Raja Singa bermata perak elit khusus. Tingkat 20. Health power 100.000, 100.000. Kesulitan uji coba keempat jelas jauh lebih besar daripada uji coba ketiga. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari binatang purba dari percobaan keempat. Ia sebenarnya mampu mempengaruhi sekelilingnya, mengubah lingkungannya menjadi wilayah yang ideal untuk ia bertempur. Si Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bahkan dengan 10 tahun pengalamannya bermain domain dewa, Si Feng sangat jarang bertemu monster seperti itu. Namun, neraka es memiliki efek minimal pada Si Feng. Setelah mengaktifkan api iblis biru es, neraka es langsung kembali ke keadaan semula. Begitu saja, keunggulan lingkungan singa mata perak dengan mudah dikalahkan oleh Si Feng.
Meskipun singa bermata perak telah kehilangan keunggulannya, kekuatan bawaan dan kekuatan penghancurnya masih tinggi. Dengan sapuan cakarnya, lubang besar terbentuk di padang rumput dan kerikil terbang kemana-mana. Sebelum Si Feng bisa memahami situasinya dengan baik, dia terkena gelombang kejut yang terjadi akibat dampak cakar dan langsung kehilangan 621 health power. Kekuatan yang menakutkan. Hanya gelombang kejut serangannya sudah bisa memberikan lebih dari minus 600 kerusakan padaku. Jika saya menerima serangan langsung dari cakarnya, kerusakannya pasti akan mencapai ribuan. Meskipun Si Feng telah tertangkap basah oleh singa bermata perak, dia tidak membeku di tempatnya. Segera, dia mengaktifkan Windwalk dan melarikan diri. Jika dia bertempur langsung melawan singa bermata perak, tidak diragukan lagi bahwa dia akan tiada. Meskipun Si Feng dapat menghindari cakar singa bermata perak dalam konfrontasi langsung, jika cakarnya menghantam tanah seperti sebelumnya, gelombang kejut yang dihasilkan akan menyebar setidaknya dalam radius 8 yard. Si Feng tidak akan bisa menghindari gelombang kejut sama sekali. Selain itu, Si Feng hanya memiliki total lebih dari 2400 health power, dia hanya akan bertahan beberapa pukulan paling banter. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 290. Chapter 290 Kemajuan secara bersamaan. Raja Singa bermata perak meraung marah saat melihat Si Feng melarikan diri. Memfokuskan matanya pada Si Feng, Raja Singa bermata perak tiba-tiba mendorong ke tanah dengan kakinya yang kuat dan kuat. Seperti angin kencang, tubuhnya melesat langsung ke Si Feng. Sayangnya untuk itu, dalam hal kecepatan, Si Feng memiliki keunggulan yang jelas atas Raja Singa bermata perak. Jarak antara Si Feng dan Raja Singa bermata perak berangsur-angsur bertambah saat pengejaran berlanjut. Namun, jika Si Feng memulai manuver kitingnya, Raja Singa bermata perak akan segera menutup jarak ini. Dalam situasi di mana dia tidak diizinkan menggunakan ramuan untuk memulihkan health powernya, satu-satunya metode pemulihan Si Feng adalah pemulihan pertempuran bawaannya. Namun, dia hanya akan memulihkan 1% dari health powernya setiap 5 detik. Berdasarkan total health power Si Feng, dia hanya akan memulihkan sekitar 24 health power setiap 5 detik. Jika dia ingin memulihkan 600 plus health power yang hilang, dia perlu menghabiskan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Untungnya, saya sedikit lebih cepat dari itu. Panggung kali ini juga mencakup area yang luas, jadi saya bisa berlarian tanpa khawatir. Kalau tidak, kali ini aku benar-benar akan kehilangan nyawaku. Si Feng mengirim pandangan sekilas ke Raja Singa bermata perak, sementara sebagian besar perhatiannya terfokus pada medan di sekitarnya. Domain Lord berbeda dari game realitas virtual lainnya karena jauh lebih realistis daripada yang lain. Bisa dikatakan bahwa kekuatan tempur pemain hanya bertanggung jawab atas sekitar 50% dari hasil pertempuran. Sedangkan 40% karena faktor lingkungan, sedangkan 10% sisanya karena keberuntungan. Keberuntungan adalah sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, jadi tidak perlu terlalu mempertimbangkannya. Adapun 50% kekuatan tempur dan 40% faktor lingkungan, seberapa banyak pemain dapat memahaminya adalah indikator penting seberapa terampil seorang pemain. Seorang ahli normal hanya bisa menunjukkan sekitar 50% dari kekuatan tempur pribadi mereka. Dalam domain dewa, sistem dewa utama akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan membuat keputusan akhir pada kekuatan tempur pribadi pemain. Metode perhitungan ini adalah cara paling kredibel untuk menilai kekuatan tempur pribadi pemain. Mengenai bagaimana itu dihitung, hanya sistem dewa utama yang tahu ini. Saat ini, bagaimanapun, sistem dewa utama tidak akan menunjukkan kepada pemain seberapa besar kekuatan tempur pribadi mereka, dan seberapa banyak yang sebenarnya bisa mereka tunjukkan. Setelah penjara bawah tanah tim 100 orang pertama berhasil digerebek, evolusi kedua dari domain dewa akan diaktifkan. Setelah evolusi kedua, gerbang teleportasi ke Divine Colosseum akan muncul di setiap kota. Saat pemain memasuki Divine Colosseum, mereka dapat bersaing dan bertempur melawan pemain lain di sana. Mereka tidak hanya dapat memperoleh peralatan di sana, mereka juga dapat meningkatkan teknik bertarung mereka. Itu juga karena alasan inilah pertarungan di domain God menjadi sangat populer. Seiring berjalannya waktu, popularitas pertarungan di domain Lord bahkan akan tumbuh melampaui kompetisi pertarungan di dunia nyata. Mereka yang mampu menunjukkan lebih dari 50% kekuatan tempur pribadi mereka akan dianggap ahli normal. Sementara itu, pemain yang bisa menunjukkan lebih dari 60% akan dianggap ahli kelas 2. Begitu seorang pemain bisa menunjukkan 70%, mereka akan dianggap ahli tingkat pertama.
Jika seseorang dapat menunjukkan lebih dari 85% kekuatan tempur pribadi mereka, maka mereka akan dianggap ahli puncak. Mayoritas pemain dalam kategori ini adalah ahli terkenal dari domain lore, dan mereka sering berpartisipasi dalam kompetisi internasional yang diadakan hanya setahun sekali oleh para pengembang domain lore. Tanpa diragukan lagi, mereka adalah individu paling populer di domain God. Kembali pada hari-hari ketika Si Feng masih Raja Pedang tingkat 3, meskipun dia tidak sebanding dengan ahli hebat dari domain dewa ini, dia masih dikategorikan sebagai ahli tingkat pertama karena dia dapat menunjukkan sekitar 80% dari kekuatan tempur pribadinya. Namun, dibandingkan dengan menunjukkan kekuatan tempur pribadinya, Si Feng jauh lebih kuat dalam hal mengamati dan memanfaatkan lingkungannya. Saat ini, dalam hal kekuatan tempur, Si Feng hampir sama dengan Raja Singa bermata perak. Namun, health power Raja Singa bermata perak berkali-kali lipat lebih besar daripada milik Si Feng. Tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan, Si Feng pasti akan tiada jika dia memilih untuk berbenturan langsung dengan Raja Singa bermata perak. Jika Si Feng telah bertemu dengan Raja Singa bermata perak dalam keadaan normal, dia hanya akan menerima kematiannya. Paling buruk, dia hanya akan kehilangan satu level. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Ini adalah cobaan yang diberikan oleh pencariannya, tidak ada kesempatan kedua baginya, dan kematiannya juga menandai akhir dari pencarian. Karenanya, dia benar-benar tidak bisa tiada sekarang. Setelah berlari selama lebih dari selusin menit, Si Feng tiba di sebuah bukit. Adapun Raja Singa bermata perak, itu masih jauh dari mengejar Si Feng. Si Feng berkeliaran di sekitar bukit ini sebentar dan akhirnya menemukan sebuah tebing. Segera, mata Si Feng bersinar dan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Akhirnya, saya telah menemukan kunci kemenangan. Si Feng tertawa kecil. Dia kemudian mengaktifkan Windwalk, berlari menuju tepi tebing. Awalnya, Si Feng bisa menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan jarak antara dia dan Raja Singa bermata perak lebih jauh. Namun, Si Feng memilih untuk tidak melakukannya karena dia ingin mencari medan yang menguntungkan untuk berurusan dengan Raja Singa bermata perak. Semenit kemudian, Si Feng berdiri di tepi tebing. Di bawahnya ada ngarai besar. Ketinggian ini harus cukup. Si Feng membuat beberapa perhitungan mental dan merasa rencananya layak. Setelah beberapa detik berlalu, Raja Singa bermata perak akhirnya menyusul. Tepat saat Raja Singa bermata perak melompat ke udara, cakarnya yang setajam silet hendak menebas kepala Si Feng melompat, menghindari serangan itu sepenuhnya. Pada saat berikutnya, kaki Raja Singa bermata perak menabrak tebing. Ledakan. Tanah di bawah Si Feng dan Raja Singa bermata perak dihancurkan, baik manusia maupun binatang itu terjun ke bagian paling bawah tebing. Saat tubuh Si Feng hendak menyentuh tanah, dia mengaktifkan Gravity Liberation, tubuhnya langsung menjadi seringan bulu. Segera, tingkat keturunan Si Feng turun tajam. Raja Singa bermata perak, di sisi lain, tidak seberuntung itu. Saat tubuhnya menghantam tanah, terbentuk kawah besar akibat benturan. Masih belum tiada. Anda cukup tahan lama, bukan? Si Feng berkomentar saat dia melihat Raja Singa bermata perak yang tertanam di tanah. Saat ini, Raja Singa bermata perak hanya memiliki sisa health power-nya. Kamu sudah menggali kuburanmu sendiri, jadi sebaiknya kamu tetap di dalamnya. Si Feng tanpa basa-basi mengirim kilat gemuruh ke monster itu. 3 busur petir melesat ke Raja Singa bermata perak, mengambil sekitar 1000 health power yang tersisa. Sebelumnya, jika Si Feng memilih untuk melompat ke bawah tebing terlebih dahulu, Raja Singa bermata perak pasti tidak akan mengikutinya, kecerdasannya tidak terlalu rendah. Sebaliknya, itu hanya akan mengambil jalan memutar menuruni tebing. Oleh karena itu, Si Feng telah memilih untuk meminjam kekuatan destruktif yang sangat besar dari Raja Singa bermata perak untuk menghancurkan tepi tebing. Dengan begitu, tidak ada keraguan bahwa Raja Singa bermata perak akan tertangkap basah. Sistem Lion King bermata perak dikalahkan. Uji coba keempat selesai. Menghadiahkan 3 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 10 koin emas. Kemahiran semua keterampilan meningkat 300 poin. Sistem uji coba keempat selesai. Apakah Anda ingin memulai uji coba berikutnya? 3 juta EXP. Bukankah hadiah ini terlalu mewah? Si Feng segera dikejutkan oleh hadiah sistem. Dia baru saja naik ke level 19. Namun, sekarang, dia sudah hampir menyambut level 20. Selain itu, setelah percobaan keempat, poin merit kuil Dewa Perang Si Feng sudah berada di 700 poin.
Dia sekarang mampu menukar satu item dengan peringkat Fine Gold dan satu item dengan peringkat Secret Silver. Dan selama dia menyelesaikan percobaan kelima, dia bisa mendapatkan 800 poin merit lagi. Poin di babak itu saja mengalahkan poin dari semua putaran sebelumnya. Dia kemudian akan mampu untuk menukar salah satu item peringkat Dark Gold atau 3 item peringkat Fine Gold. Setelah istirahat sejenak, si Feng mengklik "ya" lagi dan memulai percobaan kelima. Tahap uji coba kelima ditetapkan di gurun. Sementara itu, binatang purba yang akan menjadi lawannya dalam persidangan ini adalah seekor binatang buas berkepala singa, bertubuh kambing, dan seekor ular sebagai ekornya. Saat monster ini memperhatikan masuknya si Feng ke wilayahnya, mata merah-merahnya segera menyipit, sedikit kegembiraan keluar dari mereka. Chimera, si Feng terkejut. Tanpa perlu menggunakan pengamatan mata pada monster di depannya, si Feng sudah tahu apa itu. Bagaimanapun, dia telah melawan monster ini berkali-kali di masa lalu. Chimera adalah bos terakhir dari penjara bawah tanah tim 100 orang. Di masa lalu, si Feng dan tim yang dipimpinnya menderita kekalahan demi kekalahan di bawah tangan Chimera. Hanya setelah mengalami tim Wipes yang tak terhitung banyaknya, mereka akhirnya berhasil membegalnya. Oleh karena itu, si Feng memiliki kesan yang sangat dalam tentang Chimeras. Chimera Elite Khusus Tingkat 20 Health Power 120.000, 120.000. Chimera adalah monster yang sangat dikenal si Feng. Si Feng tahu kekuatan dan kelemahan Chimera seperti punggung tangannya. Seekor Chimera bisa memuntahkan api dari mulutnya, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Singa bermata perak. Sementara itu, ular yang bertindak sebagai ekor Chimera setara dengan monster lain sepenuhnya. Ular itu memiliki serangan racun yang kuat. Jika pemain terkena api Chimera setelah diracuni oleh ekornya, mereka akan tiada dengan kepastian 100%. Namun, Chimera juga memiliki kelemahan fatal, racun. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk. Dihadapkan dengan cakar tajam dan serangan racun Chimera, si Feng memilih untuk menghindar dan tidak membalas. Setelah racun yang dimuntahkan oleh ekor Chimera mulai menyebar dan mengeluarkan gas beracun ke sekitarnya, si Feng akhirnya mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, si Feng menyerbu ke dalam kabut beracun, dengan Chimera mengikuti di belakangnya. Saat si Feng melangkah ke dalam kabut beracun, dia terkena debuff poison, kehilangan 200 health power setiap detik. Namun, si Feng tidak memedulikan debuff tersebut. Setelah dia kehabisan kabut beracun, dia memutar tubuhnya dan melemparkan meteor terang. Ketika jarum yang berkobar memasuki kabut beracun, kabut hijau cerah langsung berubah menjadi hijau tua. Segera setelah itu, ledakan terjadi. Ledakan itu segera mengirim Chimera, yang masih berdiri di dalam kabut beracun, terbang. Monster itu kehilangan lebih dari 10.000 health power dari ledakan itu, dan itu ditempatkan dalam kondisi cacat sesaat. Mengambil keuntungan dari perubahan ini, si Feng meluncurkan rentetan serangan ke Chimera. Pada saat Chimera telah pulih dari kondisi lumpuh, si Feng telah mengambil tambahan 6.000 atau lebih health power darinya. Marah, Chimera menyerang si Feng, sementara yang terakhir mulai menghindari serangan Chimera sekali lagi, menunggu waktunya sementara dia menunggu kabut beracun berikutnya terbentuk. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, pertempuran akhirnya berakhir. Meskipun si Feng hanya memiliki sekitar 400 health power tersisa, Chimera sudah jatuh di kakinya. Sistem, Chimera dikalahkan. Uji coba kelima selesai. Menghadiahkan 6 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 10 koin emas. Kemahiran semua keterampilan meningkat 300 poin. Sistem, uji coba kelima selesai. Apakah Anda ingin memulai uji coba berikutnya? Segera, bila pengalaman si Feng naik menjadi 62% dari level 20. Dia tidak jauh untuk mencapai level 21. Meskipun si Feng sedikit lebih kuat sekarang setelah mengalokasikan poin atribut gratisnya, dia masih merasa bahwa percobaan berikutnya akan sangat berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa si Feng akrab dengan kebiasaan Chimera, dia pasti sudah tiada dalam percobaan kelima. Sementara itu, monster di trial ke-6 pasti akan jauh lebih kuat dari Chimera. Akan sangat beruntung jika monster yang muncul di persidangan ke-6 adalah sesuatu yang dikenal si Feng. Namun, apa yang akan dia lakukan jika itu adalah monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Kemungkinan besar, kematian akan menjadi satu-satunya akhir. Si Feng tidak akan mengandalkan keberuntungan untuk memutuskan masalah yang begitu penting baginya. Oleh karena itu, si Feng tidak segera memulai persidangan ke-6 setelah dia diistirahatkan kali ini.
Sebagai gantinya, dia memanggil panel atributnya, memilih untuk menggunakan poin penguasaan gratis yang telah dia pesan selama ini. Penguasaan pedang satu tangan. Pendekar magang menengah. Poin penguasaan yang dibutuhkan, 50. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 15%. Pendekar magang tingkat lanjut. Poin penguasaan yang dibutuhkan, 100. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 20%. Pendekar dasar. Poin penguasaan yang dibutuhkan, 150. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 30%. Ada 5% peluang terjadinya perubahan kualitatif. Pendekar madya. Poin penguasaan yang dibutuhkan, 200. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 40%. Ada 10% kemungkinan terjadinya perubahan kualitatif. Biasanya, bahkan setelah pemain dipromosikan menjadi pendekar pedang tingkat 1, penguasaan pedang satu tangan atau pedang dua tangan mereka hanya akan berada di peringkat pendekar magang menengah. Sementara itu, Sifen telah menerima total 65 poin penguasaan gratis dari menyelesaikan 5 uji coba pertama. Selain poin yang dia terima dari menyelesaikan misi dan poin yang diberikan setiap 5 level, dia sekarang memiliki total 168 poin penguasaan gratis yang tidak terpakai. Setelah Sifen menggunakan semua poin penguasaan gratisnya, penguasaan pedang satu tangannya telah mencapai pangkat pendekar dasar 1. Namun, Sifen masih belum puas dengan hasil ini. Setelah itu, dia mengambil level 20 Dark Gold peringkat Purgatory Shadow, yang sebelumnya dia beli di Blackwing Auction House dari tasnya dan menukar level 15 Demon Bane. Kalau begitu, mari kita mulai proses melahap. Sifen melihat Abyssal Blade yang hitam pekat di tangannya. Dia kemudian menawarkan 10 senjata besi misterius level 15, yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan Demon Bane level 15 sebagai pengorbanan untuk meningkatkan Abyssal Blade. Meskipun sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki 10 senjata rahasia perak level 15 untuk digunakan sebagai pengorbanan, kues legendaris adalah yang paling penting. Dia tidak mampu melakukan kesalahan langkah sedikit pun, dan dia harus memanfaatkan semua jalan yang tersedia. Catatan TL. 1. Ada beberapa ketidakkonsistenan dengan 2 paragraf berikut. Sementara itu, Sifen telah menerima total 65 poin penguasaan gratis dari menyelesaikan 5 percobaan pertama. Selain poin yang dia terima dari menyelesaikan misi dan poin yang diberikan setiap 5 level, dia sekarang memiliki total 168 poin penguasaan gratis yang tidak terpakai. Setelah Sifen menggunakan semua poin penguasaan gratisnya, penguasaan pedang satu tangannya telah mencapai pangkat pendekar dasar. Setelah menghitung poin penguasaan gratis yang diterima Sifen dari pencarian, naik level, dan 5 percobaan, dia seharusnya memiliki sekitar 194 poin penguasaan gratis yang tersisa. Ini tidak termasuk 50 poin yang telah dialokasikan kembali di novel Land of Miracles, chapter 88. Secara teori, dia seharusnya bisa mencapai pendekar madya jika dia menggunakan semua poinnya. Poin penguasaan gratis yang tersisa di novel Land of Miracles, chapter 88 banding 15 poin. Quest Demon's Heart novel Land of Miracles, chapter 270, 50 poin. Miracles Unsealed Quest Cah, 278, 40 poin. Level 10, 15, 20 banding 3 * 8 poin sama dengan 24 poin. 5 percobaan, 5, 10, 10, 20, 20 sama dengan 65 poin. Total, 194 poin. Catatan poin untuk penguasaan pedang satu tangan bersifat kumulatif, jadi bukan 50.100.150.200 del. Sebaliknya, ini seperti penguasaan pedang satu tangan, 50 poin pendekar magang menengah. Penguasaan pedang satu tangan, 100 poin pendekar magang tingkat lanjut. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, bagaimanapun, tolong asumsikan bahwa Sifen hanya memiliki 168 poin penguasaan gratis saat ini, dan setelah menggunakannya, dia hanya di peringkat dasar pendekar.